Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Junior Programmer. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah website menggunakan framework Angular. Dimana framework ini ya biasanya JavaScript, tapi udah berubah jadi TypeScript. Nah, jadi kenapa saya pakai Angular buat kita belajar web? Karena Angular ini termasuk yang paling mudah untuk dipelajarin karena dia komponen base-nya bisa kita mainin lebih gampang daripada kita belajar yang lain, dan juga dia enak banget buat belajar, enak banget. Terus Angular ini juga bisa jadi front end buat back end yang udah kita buat di Spring Boot CRUD API di sini. Nah, jadi nanti ini bakal jadi back end kita. Tapi yang pertama kita bakal belajar tentang gimana cara bikin projectnya, terus lagi gimana cara nge-buildnya, terus gimana cara nge-run. Nah, itu yang harus pertama kita pelajarin sih. Jadi mau pakai bahasa apapun, pakai framework apapun, kita harus bisa gimana cara bikin projectnya, terus lagi cara nge-buildnya sama run. Jadi jangan di skip kalau yang kayak gitu. Nah, sekarang di sini di komputer saya itu kita itu harus punya tools dan juga base-nya untuk pemrograman ini kita pakai apa gitu. Nah, tools utamanya itu kalau kita mau buat web pakai Angular itu dia menggunakan npm. Nah, saya di sini punya npm versi 6.14.10. Nah, kalau teman-teman nggak punya npm ini silahkan dicari dulu di Google, diinstal aja, cari aja npm download. Nah, ini ada Node.js. Nah, tinggal di-download aja yang mana yang sesuai sama laptop atau komputer teman-teman. Terus dari sini, nah setelah npm itu terinstall, kita terus install Angular juga. Nah, install Angular itu nggak kayak kita install npm yang di-download terus diklik, tapi dari sini. Kalau di tempat saya itu saya punya versi 12.2. Nah, ini termasuk yang terbaru sih. JS-nya versi 14. Ini termasuk yang baru biar kemarin soalnya ada sedikit coba latihan dan saya pengen nyoba pakai yang paling baru, makanya saya upgrade jadi 12.2.2. Nah, cara install Angular itu di sini itu tinggal npm install Angular add Angular terus miring Java. Atau teman-teman kalau misalkan nggak nggak tahu gimana caranya, itu bisa cari aja di Google Angular install. Nah, dari angular.io ini udah pasti ada caranya. Jadi baca bagian dokumen. Kalau kita belajar framework baru atau bahasa baru itu baca bagian documentationnya dulu. Nah, ini kayak misalkan ada docs nih, ini dibaca dulu nggak apa-apa kalau mau. Ada apa aja sih di sini? Sama kayak Angular. Nah, ini website Angular nih agak berat. Saya nggak tahu ya kenapa. Kok di internet saya itu kalau masuk ke beberapa website itu agak berat. Contohnya kayak website Stack Overflow itu susah banget kebukanya. Saya nggak tahu kenapa itu. Nah nih, jadi kayak gini setup bagian transaction, Angular, try it, set up. Nah ini npm install min.g add angular CLI, dia bakal langsung install gitu. Terus kalau misalkan udah, tinggal kita cari versinya di ng main version. Nah, dia bakal keluar seperti ini. Pastiin dulu sampai sini ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini, nah teman-teman itu udah keinstall Angularnya. Oke. Terus teman-teman kalau belum bisa kayak gini setelah selesai npm install Angular itu, ditutup dulu aja command prompt-nya terus dibuka lagi. Nah sekarang misalkan kita coba buka yang baru ya. Nah, ini saya buka yang baru,
Terus saya mau masuk ke tempat saya mau ngerjain ini. Saya taruh di 7 profile page, jadi tinggal CD spasi, saya tarik aja. Nah, saya udah di dalamnya. Sekarang udah di 7 profile page, udah di dalam sini, masih kosong. Nah, cara kita ngebuat projectnya itu adalah dengan cara pakai ng new my app. ng ini artinya ng itu ininya Angular, apa namanya, komen Angular. Jadi kalau mau pakai komen Angular di komputer kita itu pakai ng. New ini maksudnya buat baru, my app ini nama aplikasinya. Nah, karena ini CRUD untuk apa namanya, backend kita yang ngurusin tentang mobil, tentang car. Jadi saya mau bikin sebuah aplikasi yang ngurusin mobil. Jadi car CRUD, bisa saya kasih bilang kayak gini. ng new car CRUD, karena cuma buat CRUD car aja. Sorry, ini stripnya nggak ada, ini spasi harusnya. Nah, jadi dia bakal nanya tuh, would you like to add Angular routing? Yes, karena ini penting banget. Terus lagi CSS aja, jangan yang lain. CSS masih yang paling gampang. Kalau yang lain itu saya juga jarang ketemu, jarang nyoba, dan juga kita bakal dikit banget pakai CSS. Nanti buat dipakainya pakai Bootstrap aja, jadi lebih gampang. Kalau pakai CSS itu agak susah. CSS terlalu banyak code yang mau di maintain. Tapi kalau pakai Bootstrap kita tinggal pakai kelas-kelasnya aja, jadi udah ada, lebih gampang. Bisa bikin kita itu kalau membuat aplikasi itu jadi 10 kali lebih mudah kalau saya bilang ke teman-teman yang lain. Kalau pakai Bootstrap itu semuanya jadi lebih mudah berpuluh-puluh kali. Beda cerita kalau kita bikin CSS sendiri, apalagi kayak teman-teman yang banyak mau gitu kan, mau gini pakai Bootstrap aja nanti, jadi lebih gampang, terukur, terstruktur, daripada bikin CSS sendiri taunya udah 200-300 baris. Ini sekalian kita nungguin ini ya, saya skip aja videonya ya, kayaknya agak lama. Nah, udah selesai. Terakhirnya di baris terakhir itu ada successfully initialize git gitu. Maksudnya itu apa namanya, dia bikin folder git sendiri. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah punya projectnya terus punya git, teman-teman bisa pakai git teman-teman, di clone dulu, terus lagi pindahin aja ke dalam sini, terus di push ke reponya teman-teman gitu, jadi lebih gampang. Nah, di dalam sini udah ada folder baru nih. Jadi dalam profile page ini udah ada namanya CarCRUD. Ini yang kita buat tadi. Jadi banyak. Saya pindah ke dalam dulu. CD CarCRUD. Ya udah dalam sini. Terus kalau misalkan mau langsung jalanin, ini node modulesnya udah ada langsung. Kita tinggal ng serve atau ng spasi s. Ya, generating application bundle, terus lagi dia bikin beberapa filenya. Nah, ini yang biasanya kita deploy itu yang ini. Jadi kalau kayak web saya kayak nanda.com itu ini dari ini aja, tinggal ditaruh aja sana gitu. Ada banyak sih, bukan cuma ini aja. Ini salah satu file ini ya, file-filenya. Kelihatan ini chunk filenya. Terus build-nya ketahuan, hash-nya kapan, Angular Live Development server is listening on localhost 4200. Open your browser on HTTP localhost 4200. Compile successful, browser application bundle generation complete. Nah, sekarang tinggal dibuka aja. Nah, ini udah saya buka, localhost 4200. Nah, ini adalah halaman pertama Angular yang dibikinin buat kita. Jadi yang tadi kita ng spasi new spasi CarCRUD tadi dibuatin dulu halaman seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Ini cara ngebuat, nge-build, dan nge-run-nya. Oke?